Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Surga adalah sebaik-baiknya tempat tujuan, dan Allah menjanjikan surga bagi hambanya yang taat dan takwa kepadanya, dan mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan tentu semua orang ingin mendapatkan surga. Meski tak mudah, namun kita tetap harus berusaha untuk bisa memasuki pintu-pintu surga dengan cara memperbanyak beramal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad tentunya, surga juga mempunyai 7 tingkatan untuk para penghuninya. Lantas sahabat beriman, seperti apa sajakah ke-7 tingkatan surga itu? Tonton video ini hingga akhir agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut ini, apa kamu termasuk? Inilah 7 tingkatan surga dan penghuninya, versi dari Magenta Islam. Sahabat beriman, semua orang berlomba-lomba untuk memantaskan dirinya agar bisa memasuki pintu-pintu surga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Keindahan surga yang Allah janjikan tidak bisa dibandingkan dengan keindahan dunia. Dan Allah telah menyiapkan surga bagi siapa saja yang Allah kehendaki, tentunya yang taat dan bertakwa kepadanya. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang membahas tentang surga Allah Ta'ala, termasuk beberapa tingkatannya dan siapa saja penghuni yang pantas memasukinya. Bagaimana sahabat beriman? Seperti apakah tingkatan surga yang telah dijanjikan Allah kepada hambanya? Dan siapa sajakah yang pantas untuk mendapatkannya? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Surga Firdaus. Tingkatan surga yang pertama adalah surga Firdaus, dan jalan penghuni surga Firdaus dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-11 yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang melihara salatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Dalam ayat ini Allah pun memberikan bocoran bahwa surga Firdaus diperuntukkan bagi mereka yang memelihara sholat dan khusyuk dalam sholatnya. Mereka yang menjauhkan diri dari ucapan dan perbuatan yang tiada berguna atau sia-sia. Mereka yang menunaikan zakat, mereka yang menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan mereka yang memelihara amanah dan menepati janjinya. Tingkatan surga Firdaus adalah tingkatan surga tertinggi derajatnya bagi umat muslim. Firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 107 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Lalu sudah siapkah kalian sahabat beriman? Surga Adnan. Surga yang kedua adalah surga Adnan. Dalam surat An-Nahl ayat 31 dijelaskan bahwa surga Adnan dipenuhi dengan sungai-sungai yang mengalir. Para penghuni surga Adnan akan diberikan apa saja yang mereka kehendaki. Dan para calon penghuni surga Adnan antara lain orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan berbuat kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 7 dan 8 yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Adnan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.
Selain surat Al-Bayyinah, sahabat beriman, ada pula golongan orang-orang yang akan menempati surga adanan ini untuk golongan umat muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam surat An-Nahl ayat 30 sampai 31. Golongan umat muslim yang beriman dan beramal saleh terkandung dalam surat Thaha ayat 75 sampai 76. Golongan umat muslim yang berbuat baik terkandung dalam surat Fatir ayat 32 sampai 33. Dan golongan umat muslim yang sabar, menginfakkan hartanya dan membalas kejahatan dengan kebaikan terkandung dalam surat Ar-Ra'd ayat 22 sampai 23. Surga Naim. Surga Naim penuh dengan kenikmatan dan keberkahan bagi para penghuninya kelak, sebab mereka bisa meminta makan, minuman, pakaian, tempat tinggal, serta kebahagiaan lahir dan batinnya. Jalan penghuni surga ini adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa dan beramal saleh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam ayat 34 yang artinya, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Hal ini juga dijelaskan dalam surat Al-Luqman ayat 8 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian sekarang? Surga Ma'wa. Surga Ma'wa adalah tingkatan surga yang ditujukan kepada umat muslim yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Calon penghuninya adalah orang-orang yang benar-benar beriman dan beramal saleh. Hal ini pun tertuang dalam surat As-Sajdah ayat 19 yang artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dan surga Ma'wa juga diperuntukkan untuk orang-orang yang takut pada kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menahan diri dari hawa nafsu yang buruk, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Naziat ayat 40 sampai 41 yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Surga Darussalam. Surga Darussalam artinya rumah keselamatan dan akan menjadi tempat tinggal yang kekal bagi penghuninya. Calon penghuninya adalah orang-orang yang kuat iman, mengamalkannya ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, serta mengerjakan amal saleh semata-mata karena Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 25 yang artinya, dan Allah menyeru manusia ke Darussalam atau surga dan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki di jalan yang lurus atau Islam. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 127 yang artinya, bagi mereka disediakan Darussalam atau surga pada sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan. Surga Darul Muqamah. Surga Darul Muqamah, sahabat beriman, memiliki arti kekal dan abadi. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan duka cita para penghuni surga ini. Calon penghuninya adalah orang-orang yang melakukan banyak kebaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 34 sampai 35 yang artinya, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Mensyukuri, dan menempatkan kami dalam tempat yang kekal atau surga dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Surga Khuldi. Surga Khuldi disebut surga yang kekal karena tak akan lekang oleh kematian. Calon penghuninya adalah orang-orang yang taat menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 15 yang artinya, katakanlah, apa azab yang demikian itukah yang baik, atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa? Dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. Dengan kita mengetahui dan mengimani adanya surga
surga dan tingkatannya sahabat beriman. Semoga membuat kita semakin mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman, tingkatan surga manakah yang pantas untuk amal ibadah kita saat ini? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.